Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kalian dalam acara webinar Planner Academy dan tampil yang kelima dengan pembahasan membangun agile leadership di era VUCA untuk mahasiswa. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Yasmin sebagai student ambassador di SAI sekaligus moderator yang akan memandu webinar kali ini. Nah, pada webinar pagi menjelang siang hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membangun agile leadership di era VUCA untuk mahasiswa. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Bapak Agus Hadi Prayitno, SPT MSc CPC, atau bisa juga dipanggil Coach HP, selaku founder Planner Academy, penggerak wirausaha mahasiswa. Halo Coach HP, selamat pagi. Suara saya terdengar? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Yasmin. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ini Yasmin di mute. Iya. Oke. Baik, tanpa basa-basi lagi, mungkin peserta di sini sudah penasaran ya sama materi yang akan dibawakan oleh Coach HP pada pagi ini. Kalau begitu silahkan kepada Coach HP, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Yasmin untuk kesempatannya dan saya mohon izin untuk share screen. Mohon Yasmin saya dibantu untuk direspon. Jadi saya dari Planner Academy hari ini kami untuk kali kelima. Jadi bekerja sama dengan BIS AI dan Tampil ID untuk kegiatan webinar, dan kami ini bagian dari kegiatan kejar, yaitu adalah kelas belajar. Insya Allah hari ini kita belajar bersama, saya dan juga rekan-rekan yang hadir di sesi hari ini yang live, dan insya Allah nanti juga akan disiarkan ulang untuk bagaimana sih terkait agile leadership, lalu building buat teman-teman terutama di saat ini yang sedang menempuh kegiatan sebagai mahasiswa. Dan leadership sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah itu nanti kalian sekarang masih mahasiswa ataupun pasca lulus. VUCA itu satu era di mana nanti akan saya sampaikan apa yang dimaksud VUCA. Bisa jadi rekan-rekan sudah mengetahui apa itu VUCA, dan ini untuk kita refresh kembali jika memang sudah tahu. Jika belum, ini menjadi satu hal pengetahuan yang baru yang ternyata tanpa sadar kita mengalami ya, kayak gitu. Nah, saya berperan sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Jadi saya coba slide berikutnya sudah masukkah, Yasmin? Belum, Coach. Belum. Mungkin bisa di mode slideshow biar lebih besar. Sudah di slideshow. Oke, kalau sekarang? Ini sudah di slide kedua. Oke, jadi perkenalkan. Jadi saya tadi sudah disampaikan oleh Yasmin, saya nama lengkapnya Agus Hadi Prayitno. Saya seorang sarjana peternakan dan juga saat ini menempuh pendidikan, sekarang sedang program doktoral di ilmu pertanian. Saya mengajar di Politeknik Negeri Jember saat ini, jadi posisi sekarang di Jember, Jawa Timur. CPC ini adalah gelar non-akademik, yaitu Certified Professional Coach. Jadi dalam kegiatan training hari ini, saya sharing ke teman-teman. Jadi bisa panggil saya Coach HP untuk kegiatan di pelatihan seperti ini. Dan biasanya kan di era sebelum COVID itu saya biasanya melakukan kegiatan training itu secara langsung. Tantangan di era pandemi, lalu sekarang eranya untuk pembelajaran jarak jauh lewat konferensi video seperti ini, ketidakmudahan adalah membangun suatu interaksi. Jadi saya mohon nanti peserta yang hadir hari ini, dan saya dibantu oleh Yasmin yang mungkin bisa melihat peserta, karena saya tidak bisa melihat peserta saat ini, posisinya sedang apa dan lagi apa, untuk nanti kita bisa berinteraksi. Ini adalah dokumentasi saya 2014 yang lalu, tanggal 22 April, di hari Selasa ketika mengisi kelas inspirasi. Ini satu momentum yang pas banget, mungkin dokumentasi fotonya.
Dan masa-masa itu menjadi satu hal yang memang saya waktu itu belum mengajar, masih di kegiatan di kewirausahaan. Saya sebagai wirausaha di usaha kuliner di Jogja dengan brand The Gejrot Kemek. Saat ini saya mengambil peran sebagai penggerak wirausaha mahasiswa. Kenapa menjadi hal yang prihatin di mana mahasiswa itu masa tunggu untuk diterima bekerja itu 2-3 tahun. Itu yang memang kebanyakan dialami. Ada sih memang yang 2-3 bulan langsung diterima kerja, tapi sebagian besar sampai 2-3 tahun. Sehingga saya punya misi untuk akhirnya bagaimana peran saya sebagai penggerak wirausaha mahasiswa itu bisa meng-create ataupun membangun minat serta bagaimana pertumbuhan percepatan wirausaha terutama mahasiswa bisa mencapai 1 juta wirausaha baru yang pastinya memiliki akhlak yang mulia. Saya punya visi hidup yaitu adalah untuk memberikan dampak yang luar biasa dan perubahan yang lebih baik untuk negeri, terutama dari segi pemenuhan finansial, di mana ada sebagian mahasiswa yang memang masih mengandalkan orang tuanya untuk menempuh pendidikan, dan pada saat lulus itu tidak langsung bisa memberikan hasil finansial untuk memenuhi dirinya ataupun syukur-syukur untuk bisa berbagi kepada orang tua atau orang di sekitarnya. Nah, ini menjadi motivasi ataupun dorongan untuk saya akhirnya kenapa membuat yang namanya planneracademy.id yang nantinya bisa menjadi online course dan juga e-learning untuk pembelajaran kewirausahaan dan juga pengembangan diri yang berkelanjutan yang nanti kita wadahin lewat community yaitu adalah Planner Academy Community. Dan insya Allah di waktu yang dekat ini kami akan membuka program Planner Academy Scholarship yaitu beasiswa yang memang diberikan oleh Planner Academy dalam bentuk program inkubasi bisnis inklusif untuk mahasiswa. Ini program untuk startup kami yang akan kita launching. Kegiatan hari ini adalah bentuk bagian tadi di awal saya sudah sampaikan yaitu kejar kelas belajar yang kita bekerja sama dengan Bisa AI dan juga Tampil ID dan ini yang kali ke-5. Dan rekan-rekan semua nanti bisa berinteraksi dengan saya, feel free, santai aja, asalkan dengan adabnya yang dijaga untuk bisa WA saya ataupun bisa melihat profil lengkap saya di dosenwirausaha.com. Sudah berpindahkah slide-nya, Yasmin? Belum, Coach. Belum. Oke, sebentar ya. Nah, sudah. Nah, oke. Nah, untuk di tahap awal, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga saya apresiasi sekali buat rekan-rekan yang hadir semua di sesi hari ini untuk waktunya. Kenapa? Karena waktu itu adalah investasi yang tidak berulang dan bisa jadi waktu itu adalah hal yang paling berharga yang kalian berikan untuk belajar bersama dengan saya. Begitupun saya memberikan investasi yang paling berharga di kehidupan saya yang tidak berulang untuk berbagi ke teman-teman saat ini. Dan bagaimana akhirnya kita memaknai waktu ini menjadi hal yang meaningful setiap detiknya sehingga itu menjadi satu aura yang positif untuk setiap waktu yang kita nikmati. Karena ada sebagian orang tanpa sadar mengabaikan waktunya ataupun akhirnya melalaikan waktunya. So, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi bekal akhirat kita kelak. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya mau tanya nih, kiranya apa sih dampak dari pembelajaran daring? Ini notabene apakah semuanya mahasiswa yang hadir hari ini? Yasmin tadi sudah sempat ngobrol ya, Yasmin sekarang semester 8 ya? Iya, Coach. Betul. Oke, nah kalau peserta yang hadir, boleh tahu kan
dari mana? Apakah statusnya mahasiswa? Di semester berapa kalau boleh tahu? Atau syukur-syukur program studinya? Nah, mungkin teman-teman bisa chat atau langsung ngobrol lah. Oke, Bisa kita di-update. interaksi ya, karena saya memang Ya, lebih senang ya ketika interaksi, karena dalam proses pembelajaran keterlibatan itu dengan interaksi itu akan lebih menancapkan ya makna-makna atau hal-hal yang memang menjadi penting yang untuk menjadi pembelajaran kita pada saat kita memfokuskan untuk belajar. Oke, sambil menunggu, saya coba ke Yasmin nih. Yasmin ternyata udah semester 8 ya. Bagaimana nih transisi dari pembelajaran yang sebelumnya langsung ya? Dan kamu berarti kan hampir 2 tahun ini berarti lewat daring, begitu? Untuk di Undip sendiri atau bagaimana? Mungkin sedikit sharing dulu. Ini out of the topic, nanti saya coba kaitkan terkait leadership juga. mulai daring itu semester 6. 6, berarti hampir 2 tahun, bener ya? Iya, 2 tahun, iya. Semester 6 sampai semester 8. Oke, semester 8. Apa perubahan yang kamu rasakan itu sangat signifikan? Perubahannya kayaknya jadi lebih, kalau offline kan ada persiapan dulu kan, kayak mandi, makan, terus kalau biasanya kalau daring itu, apalagi kalau kelas pagi, biasanya langsung bangun, langsung buka HP gitu kan, masih setengah sadar lah istilahnya. Atau Setengah mungkin sadar. jadi pada mepet datangnya, karena tadi nggak perlu siap-siap dulu. Jadi Terus ada biasanya, kemudahan ya. iya. Terus biasanya kayak cuman join terus nggak dengerin sih. Negatifnya itu. Perbedaan jauhnya kalau di kelas kan diperhatiin langsung sama dosennya kan, coach. Dan itu Nah, pun kalau di masih daring ini kan ada yang sempat ketiduran juga ya. Kalau iya benar. di langsung ya. Ini jangan-jangan kalau daring malah ditinggal tidur semua ya dosennya ya. Bisa jadi. Oke. Apakah ada yang sudah komen, Yasmin, di kolom chat mungkin untuk asalnya dari kampus mana? Jika teman-teman dari Belum ada nih, mahasiswa. coach. Kayaknya masih malu nih. Ayo teman-teman, nggak usah Oke. malu. Bisa chat aja. Oke, terima kasih Mungkin dari Yasmin Kak ya Alena, untuk ini ya. Oke, slide berikutnya saya sudah berubah. belum, coach. Belum. Oke, jadi memang harus di stop, lalu saya masukkan lagi. Sudah ya? Sudah. Mungkin bisa Nah, diperbesar, coach, ini zoom-nya. ini sudah full screen ya? Di slideshow yang Iya, bagian bawah ini. sudah di full screen. Di tempat saya masih Belum? kecil, belum. Nah, itu. Bisa Nah, ini kan diklik slideshow. sudah. Di saya sudah slideshow. Belum Enggak. berubah di sini, coach. Oh, belum berubah. Oke, saya coba stop share dulu ya. Sebentar. Jangan-jangan karena belum di... Oke. Kalau sekarang sudah? Sebentar, masih. Oke, sudah, coach. Nah, ini tadi itu sebenarnya kan masih belum di slideshow ya. Nah, sekarang sudah ya. Coba nanti semoga ini pas pindahannya lebih enak ya. Terkait tadi sebelum pandemi misalnya ya, Yasmin, apakah sudah terpikirkan untuk nanti kita belajar tanpa harus ketemu? Sudah terpikirkankah sebelum adanya pandemi? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Nah, ternyata perubahan itu menurut kamu ya cepat, lambat, atau sangat cepat, atau begitu saja menjadi hal itu memang berubah gitu? Sangat cepat sih. Nah, sangat cepat. Oke, nah di sini ada satu yang memang menyebutkan dari apa yang saya pelajari berdasarkan referensi ya yang saya baca, lalu juga
memang perubahan itu ternyata hal yang pasti. Oke ya. Jadi kita perlu terima di situ dulu ya. Berubah itu pasti, yang muda menjadi tua, yang hidup akan merasakan mati, dan mati ini menjadi satu hal yang pasti juga di dunia ini. Nah, ketika akselerasi perubahan, jadi percepatan perubahan itu semakin cepat ya. Percepatan perubahan, udah perubahan lalu ada percepatan gitu. Nah, dari waktu ke waktu itu semakin cepat. Bagaimana akhirnya kita sebagai human ya, manusia sebagai community yang di planet ini, walau alam ya, apakah ada makhluk lain selain memang yang tinggal di bumi, itu masih dicari juga dan sudah di planning juga untuk tinggal di Mars ya. Kamu nggak kebayang ya, Smith, untuk nanti suatu ketika apakah kita termasuk saya merasakan tinggal di Mars itu atau melihat orang tinggal di Mars itu. Kamu terpikir atau ke sana atau belum? Kalau Yasmin. Cuma lihat dari film sih, Coach. Oke. Itu adalah satu bentuk imajinasi ya. Star Wars misalnya ya, satu perubahan, bener ya kan? Oke. Nah, perubahan ini akan mendorong satu perubahan perilaku. Lalu juga akan mendorong perubahan values, nilai-nilai. Di masa sebelum pandemi, bagaimana akhirnya adat terhadap guru, ya kan? Itu menjadi satu hal yang akhirnya memang diajarkan atau dituntun ya. Yasmin berarti kelahiran kurang lebih tahun 2000 kah? Atau masih di akhir 2000-an, mungkin 98, 99 gitu? 99. Oke. Nah, Yasmin masuk di era 99, jadi masuk ke milenial. Yasmin ini adalah milenial akhir masuk ke zilenial awal, berarti ya eranya saya itu saya masuk ke milenial awal gitu, karena saya kelahiran tahun 80 akhir, jadi masuk mau tahun 90. Nah, perubahan era ini akan berdampak juga terhadap perubahan sosok leadership ataupun leader ya. Leadership itu kepemimpinan, leader itu pemimpin. Nah, bagaimana perubahan ini yang akhirnya mendorong nanti terhadap apa? Cara kepemimpinan, dan juga kita bisa melihat nanti track record ya kan, rekam jejak ya, berdasarkan referensi bagaimana sosok yang merubah dunia. Sekarang kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Pertanyaannya, dengan semakin banyak informasi, itu pun tidak menjadi hal baik ketika diri kita tidak mampu untuk apa? Apa menurut Yasmin sekiranya? Bagaimana kecakapan seseorang untuk memfilter hal ini menjadi baik atau tidak? Kenapa akhirnya ada berita hoax misalnya? Itu berita palsu, atau malah disebutkan hoax itu berita bohong ya? Bukan palsu ya, bohong ya. Nah, bagaimana perubahan informasi yang diperoleh seseorang tanpa difilter lalu di-share? Itu pun saya sempat pernah mengalami hal itu. Dengan niatan baik, itu tidak menjadi baik ketika berita yang disampaikan itu tidak menjadi benar adanya. Oke ya. Oke, sekarang saya masuk ke slide berikutnya. Apakah sudah berubah, Yasmin? Sudah. Oke, ini huruf apa? V ya? Iya, V. Yasmin, boleh tahu asalnya dari mana? Dari Semarang, Coach. Oke, berarti orang Jawa Tengah ya? Iya. Jawa Tengah berarti Semarang ya, Semarang dekat Jogja lah ya. Oke, nah ini adalah VUCA. Oke, sebelumnya rekan-rekan yang hadir atau mungkin Yasmin pernah mendengar kata VUCA? Membaca mungkin? Sebenarnya baru ini sih, Coach, saya dengar ini istilah baru VUCA. Ini ya, VUCA itu ya. Iya. Oke, nah nanti bisa jadi Yasmin itu sudah ngalamin hanya saja tanpa sadar gitu. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran itu? Biasanya orang itu berdasarkan referensi, ya kan? Apakah itu referensi buku ataupun pengalaman dari orang lain, itu referensi, merefer kita, merujuk gitu kan, bener ya? Atau memang dari pengalaman diri kita sendiri gitu. Proses pembelajaran seperti itu, dua hal itu yang selalu akhirnya kita alami. Termasuk saya juga gitu. Emang gue nggak ikut gitu, makanya lu doang kali. Nah kan karena bahasanya begitu ya. Kalau kita nyebutnya dirinya
kita gitu kan. Kan orang Indonesia itu selalu kenapa saya bilang selalu, hal itu yang tanpa sadar itu dari saya mulai kecil SD, misal SMP, SMA, kuliah S1, S2, dan sekarang sedang proses doktoral juga, ada bahasa lain. Kalau bahasa Inggris kan ada we, kami kan ya. Kalau ini kita, all, semua. Nah, HUKA itu kaitannya nanti dengan leadership, oke. Pertama, V itu adalah volatility. Volatility ini bahasa yang memang saya belum ingat juga ya apa dari yang masuk perubahan revolusi industri sekarang 4.0, bagaimana dorongan setelah masuknya dunia internet, di mana Indonesia salah satu yang mengalami perubahan quantum leap, kalau dibilang gitu, perubahan yang secara kuantum, di mana kalau misalnya di Amerika itu eranya desktop terlebih dahulu ya, personal komputer di rumah-rumah, di Indonesia itu langsung lompat smartphone gitu, ya kan. Sekarang orang lebih seneng smartphone kan, hampir setiap orang punya smartphone gitu. Ini menjadi satu kebutuhan. Nah, perubahan yang terjadi itu sangat cepat. Tadi yang seperti Yasmin sampaikan. Jadi volatility itu adalah perubahan semakin cepat, ya, semakin cepat, dan itu berdampak terhadap bagaimana orang-orang itu bisa mengikuti perubahan itu atau dia stagnasi, lebih nyaman dengan dirinya yang sebelumnya gitu. Kalau Yasmin sendiri gimana? Apa yang menurut Yasmin sekarang perubahan yang sangat cepat itu? Kalau dari pandemi, sebelum pandemi sama setelah pandemi aja ya Coach, perubahannya itu bahwa kita tuh nggak perlu ketemu langsung, itu langsung berubah banget, tiba-tiba langsung daring semua, terus kerja nggak perlu datang ke kantor kan, Oke. bisa work from home. Oke. Nah, itu akhirnya menjadi baik atau berdampak hal yang akhirnya kok gini sih gitu. Muncul hal apa yang ketika Yasmin alami? Mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing juga gitu. Dampaknya pasti ada plus minusnya ya Coach ya. Kamu seneng dulu atau muncul keluhan kok gini sih gitu, kok nggak asik ya? Atau awalnya berpikir wah asik deh gitu, akhirnya nggak perlu ke kampus ya kan, nggak perlu ngerjain tugas, ya tugas tetap dikasih ya, malah lebih banyak kan? Lebih banyak. Iya, minusnya itu. Oke. Nah, gimana menyikapinya? Kalau dari saya, kuliah awalnya sih senang karena kan nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu bangun lebih pagi dari sebelumnya. Cuman lama-lama tuh kalau di rumah terus bosen. Oke. Ya. Ada titik di mana toleransi itu mentok ya. Iya. Oke. Nah, berarti kalau Yasmin itu kan di universitas ya. Saya kan di Politeknik. Politeknik itu 60% itu praktek. Jadi jam praktek itu hampir 2 kali lipat dibandingkan jam kuliah. Bisa kebayang ya? Prakteknya itu lebih lama, kemudian pembuatan laporan gitu. Lalu kuliah juga teori. Mereka sebagian itu ada yang mengeluhkan, Pak, kok nggak ada libur ya Pak, kok praktek terus gitu ya. Sekarang mengalami satu titik mereka nggak praktek. Awalnya tadi, oh enak nih perubahan gitu. Ternyata perubahan itu yang begitu cepat, ketika diri kita tidak siap, maka diri kita tuh mencari kembali ke perubahan yang lama gitu. Akan tetapi dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa akhirnya nyaman di masa lalu bagaimana berfokus untuk akhirnya perubahan yang cepat itu diiringi dengan kesiapan kita dengan perubahan tersebut. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita coba renungi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menyadari bahwa perubahan itu sangat cepat? Pertama itu, kalau belum sadar, yuk bangun gitu. Perubahan itu udah sangat cepat loh. Mungkin dulu kirim paket,
ya pesan lewat surat, bener ya? Yasmin pernah ngalamin nggak kirim surat gitu? Lah sekarang dengan sepersekian detik sudah tersampaikan. Waktu sebelumnya hanya terpikirkan lewat film, movie mungkin di era tahun 2000-an ya, belum familiar untuk kita video conference, mungkin. Dan sekarang kita untuk akhirnya video conference selalu lewat smartphone kita untuk bisa video call, itu menjadi satu perubahan yang akhirnya oh ternyata bisa ya gitu. Virtual sebelumnya hanya ada di gambar kan, di film kan, virtual untuk kita konferensi sekarang sangat terwujud sekali gitu. Nah, itu kesiapan yang harus kita persiapkan. Yang kedua itu adalah uncertainty. Uncertainty ini ketidakpastian. Apa yang sekarang bisa kita pastikan? Perubahan itu yang pasti, kematian itu yang pasti. Ketika hal-hal yang ketidakpastian, itu yang membuat kita biasanya apa? Tahu nggak ya, Sun? Apa coba? Biasanya kalau wanita itu ditanya, pernah nggak sih kamu digantung perasaannya? Ini nggak pasti nih kan. Kan biasanya kan wanita itu kalau yang beberapa yang viral itu di Instagram ya kan, wanita itu cuma butuh satu, kepastian kan gitu kan. Nah, kalau ketidakpastian akhirnya gimana? Ini kita jalan ya kan? Ini apa maksudnya gitu? Enggak, iya. Karena saya pernah mengalami jadi bimbang gitu ya. Karena saya pernah mengalami, kita menjalin hubungan ya kan, sambil jalan aja, bahasanya gitu. Saya baru sadar ternyata itu ketidakpastian. Ternyata yang dengan saya itu dia nyari yang pasti gitu. Ketika dibilang, ya udah kita sambil jalan aja. Jadi sambil jalan dia mencari yang lebih baik dari saya gitu. Lalu saya dibilang, kamu tuh HP terlalu baik buat saya. Aduh, jangan begitu ya. Mungkin ada yang ngalamin gitu. Semoga enggak ya. Mungkin saya aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang sambil jalan aja gitu, jangan mau apakah itu wanita ataupun pria ya gitu. Karena nanti sambil jalan dia menemukan yang lebih baik, akhirnya ya sudah wassalam gitu. Nah, ketidakpastian itu makanya akhirnya pastikan diri kita bahwa kita siap dengan perubahan tadi, apapun itu kondisinya, ya kan? Karena ketidakpastian itu biasanya kita membuat diri kita itu apa? Galau biasanya. Ini gimana ya gitu? Mau melangkah ragu, bener nggak? Akhirnya muncul satu sikap keraguan-raguan. Karena ketidakpastian itu. Dan pastinya ketika kita ragu, tidak memutuskan, kita mengambil keputusan untuk tidak mengambil sebuah keputusan. Diam itu juga mengambil keputusan gitu. Misalnya ditanya, kamu mau makan atau tidak? Diam misalnya. Kamu mau dengan dia atau tidak? Tidak menjawab pun itu sebuah keputusan gitu. Tinggal bahasanya akhirnya itu nonverbal. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu disikapi. Lebih banyak mana sih sekarang orang berkomunikasi secara verbal atau nonverbal? 60% orang berkomunikasi itu nonverbal. Saya orang yang tidak mudah untuk memahami bahasa nonverbal. Padahal 60% itu orang menggunakan komunikasi nonverbal. Kalau verbal kan ngomong ya, saya suka. Orang yang menyatakan suka belum tentu secara sikap itu dia menyukai, benar tidak? Nah, jadi perlu memahami makna dan bagaimana teman-teman melihat ketidakpastian saat ini. Buat teman-teman yang sekarang menjadi mahasiswa, misalnya ya, Yasmin ya, Yasmin target selesai kapan di wisuda? Kalau boleh tahu. Sidang Juni, insya Allah. Wisuda, saya tanya ya wisuda, coba. Wisudanya belum tahu. Nah, Yasmin aja masih bilang belum tahu kan. Di era sekarang, bagaimana Yasmin bisa memastikan? Akhirnya kan mencari informasi kan, memenuhi syarat ya benar tidak? Pasti wisudanya luring atau daring? Bisa jadi luring, bisa jadi daring. Benar nggak? Akhirnya menjadi tidak pasti kan sekarang? Iya, benar. Iya. Nah, bagaimana akhirnya kita menyikapi hal tersebut? Kalau kita tidak bisa bersikap, selalu apa? Kita ngeluh. Pernah nggak sih akhirnya kita karena ketidakpastian itu, akhirnya kita ngeluh terus gitu? Sebagian yang saya temuin gitu. Dan bagaimana akhirnya diri kita itu menjadi orang yang enjoyable. Enjoyable dalam kondisi apapun tetap enjoy gitu. Walaupun di kondisi krisis ataupun kritis, ini dua hal yang berbeda.
Bisa jadi dalam kondisi kita kritis atau krisis. Nah, krisis kepercayaan diri, kritis untuk kita akhirnya punya keyakinan, benar tidak, akan suatu hal, dan itu menjadi hal yang perlu dimiliki sosok seorang leader yang agile. Ini saya belum masuk ke agile ini, karena saya untuk akhirnya memberikan satu pemahaman bersama dulu terhadap kondisi ataupun era VUCA ini. Yang berikutnya ada C, yaitu adalah complexity, sangat kompleks. Ngomongin sesuatu ya yang kita lihat di permukaan ini tidak hanya terlihat yang di permukaan, ibarat sebuah gunung es. Bisa ngebayang ya, Yasmin, sebuah gunung es. Kalau kita naik sebuah kapal, yang terlihat itu kan gunung es ya. Atau kamu pernah nonton film Titanic, Yasmin? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi Titanic. era kamu belum pernah nonton Titanic ya. Ini harus nonton dulu nih. Kayaknya saya aja nih yang belum nonton. Oke. Tapi bisa tergambarkan sebuah gunung es. Kalau kamu naik kapal gitu di laut, lalu terlihat gunung es. Oke. Menurut kamu, gunung es ini adalah puncak yang besar atau malah di bawah permukaan ini sebuah bongkahan yang lebih besar dari si puncak tersebut? Kalau yang terlihat dari kapal tuh pasti puncaknya aja, di bawahnya pasti lebih besar lagi. Nah, begitupun dalam kondisi saat ini, permasalahan, tantangan yang ada kita hadapin saat ini itu menjadi sebuah hal yang kompleks gitu. Makanya bagaimana kita melihat bisa memecahkan ataupun membreakdown ya, membuat hal-hal yang lebih kecil atau akhirnya membuat hal itu menjadi lebih sederhana. Bisa kebayangkan dengan adanya perubahan teknologi harusnya kan menjadi lebih sederhana, benar? Menjadi lebih ringkas, menjadi lebih cepat, benar tidak? Tidak akhirnya harus beradministrasi panjang kayak gitu, benar atau tidak? Benar. Nah, bisa kebayang sekarang menjadi tantangan adalah terkait kesehatan gitu kan. Kemarin juga menghadapi mudik Lebaran, saya alhamdulillah mengalami, tapi saya tidak bisa mudik gitu karena akhirnya stay di Jember untuk bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan, menahan diri untuk tidak pulang gitu. Lalu juga dalam berkomunikasi dengan rekan, kolega misalnya Yasmin gitu. Lalu bagaimana nanti beraktivitas di organisasi dengan sekarang lewat daring, komunikasi malah bisa menjadi satu hal yang itu tidak menjadi mudah karena menggunakan emot itu belum tentu mencerminkan emosi seseorang yang sebenarnya, benar ya? Iya, betul. Apalagi kalau bentuk teks. Oke. Dan lebih banyak baper dulu. Oke ya. Nah, akhirnya masuk nggak cuman realitanya, tapi pikiran kita tuh menjadi kompleks gitu. Saya orangnya tipikal itu termasuk orang yang lompat-lompat pikirannya gitu. Sekarang pikir A, tiba-tiba twing, pikir yang lain kayak gitu. Nah, itu tidak menjadi mudah untuk bagaimana akhirnya sekarang saya fokus dalam proses penyampaian. Dan kalian nanti, termasuk Yasmin, bisa melihat juga fenomena sosial, ya, di sekitar mungkin bagaimana melihat kok bisa ya kayak begini, kok bisa kayak begini. Ya, itu yang terkemukakan. Lalu bagaimana ngelihat ke bawah itu untuk merunut, bisa jadi sebuah benang kusut untuk akhirnya kita coba meluruskan. Mudah tidak? Benangnya sudah kusut lalu mau diluruskan gitu. Mudah tidak? Enggak. Ada yang bilang sederhana, mudah coach, ya kan? Ya udah, benangnya dihilangkan saja lalu pakai benang yang baru gitu. Jadi kan lurus kan lebih mudah gitu. Ya nggak begitu juga gitu. Nah, kemudian hal yang kompleks ini berdampak juga karena akhirnya ada ketidakpastian juga, semuanya serba tidak jelas. Nah, kejelasan itu ambiguity, ini ketidakjelasan. Nah, akhirnya bagaimana diri kita bisa menginterpretasikan itu sama berdasarkan interpretasi orang yang kita ajak komunikasi misalnya. Pernah nggak sih akhirnya misalnya Yasmin ya berkomunikasi tapi tidak menemukan titik temu gitu. Ini kita ngebahas apa sih kok akhirnya kamu sewot kok gue sewot juga gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Karena apa? Karena
Kenapa? Kalau lewat teks itu kan kita nggak tahu nada bacanya, nada bicara orang lawan bicara kita kan kalau lewat teks. Nah, jadi kita menyimpulkan sendiri. Padahal tujuannya ngomong baik-baik, tapi kita mengartikannya tuh kayak ngegas gitu kan bisa jadi. Jadinya sewot juga. Oke. Nah, makanya itu ada yang namanya konfirmasi. Ya kan? Kebanyakan orang langsung melakukan respon, ya kan, dari aksi yang dilakukan oleh orang lain tanpa kita mengkonfirmasi maksudnya apakah seperti apa yang tergambarkan oleh pikirannya kita. Benar ya? Ternyata peta pikiran diri kita dengan orang lain itu tidak sama. Nah, ini yang menjadi hal ketidakjelasan. Makanya setiap sesuatunya itu perlu kita perjelas dengan melakukan konfirmasi dan validasi. Itu yang sekiranya penting untuk kita lakukan ya. Nah, kemudian ini sampai di sini sudah dapat gambaran hal tentang VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Misalnya untuk Yasmin dan juga teman-teman yang hadir di sesi hari ini. Sudah, Coach. Sudah. Oke, sekiranya ada yang teringat ya, perubahan yang sangat cepat, ketidakpastian, sangat kompleks, dan semuanya serba tidak jelas. Dengan adanya ini, akhirnya muncullah namanya agile leadership. Ngomong leadership itu erat dengan yang namanya leader. Benar ya, karena kepemimpinan itu erat dengan kaitannya, kita teringat dengan sosok pemimpin ya, leader. Kalau Yasmin sampai di waktu hari ini ya, kalau dengar kata leader atau pemimpin, satu nama yang terlintas itu siapa sosoknya? Siapa ya? Ini slide-nya sudah berubah, benar Yasmin ya? Sudah berubah. Sudah, oke. Siapa yang terlintas? Satu sosok aja yang terlintas siapa? Ya mungkin di rumah Nabi gitu. Muhammad. Oke, Nabi Muhammad SAW. Setiap orang pasti punya side-nya yang berbeda, bener ya? Pikirannya, ya kan? Karena ada referensi yang yang dibaca, dialamin juga. Nah, ketika akhirnya Yasmin terpikirkan Nabi Muhammad SAW, apa yang terlintas dari sosok Rasulullah? Sosok Rasulullah. Apa yang terlintas? Beliau itu Rasulullah orangnya sabar banget. Ketika orang-orang nggak suka, kebanyakan orang nggak suka sama Rasulullah, Rasulullah tetap baik kepada mereka. Terus Rasulullah juga bisa memimpin Muslim pada saat itu. Jadi nggak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi juga para sahabatnya. Nah, Yasmin, kalau sosok leader wanita yang terpikirkan siapa? Wanita. Wanita. Siapa? Yang mungkin berpengaruh dan juga bisa menginspirasi buat Yasmin gitu. Belum kepikiran sih, Coach. Oke, belum kepikiran. Nah, dari Rasulullah tadi Yasmin menyampaikan satu kata poin, yaitu adalah sabar. Ketika ada yang tidak suka, ya Rasulullah tetap berperilaku baik, ya memberikan adab yang itu menurut Yasmin bisa menjadi tauladan buat kita. Iya, betul. Nah pemimpin kan biasanya sebagai contoh gitu kan. Nah, Yasmin di kehidupannya ketika ada yang nyinyirin Yasmin, apakah Yasmin akan nyinyirin balik atau Yasmin akan berbuat lebih baik di luar pikirannya dia? Kalau Yasmin mau mentauladanin Rasulullah, harusnya kan begitu ya? Iya, berbuat baik, malah saya deketin sih kalau ada orang yang nggak suka sama saya, saya langsung tanya ke orangnya, kamu nggak suka sama saya karena apa gitu. Oke, tanpa kamu harus tanya,
Ada satu kisah, memang sebelum peninggalan Rasulullah, Abu Bakar bertanya kepada putrinya, apa satu amalan yang Rasulullah selalu lakukan yang saya belum pernah lakukan gitu. Ada di pojok pasar katanya, seorang buta, lalu dia seorang kafir kalau nggak salah, lalu Rasulullah selalu memberikan makan setiap pagi gitu. Padahal di saat itu si buta itu yang diberi makanan bisa kebayangkan selalu mencaci maki Rasulullah gitu. Bisa kebayang nggak sih diri kita selalu dicaci maki, tapi kita memberi makan dia gitu. Yasmin bisa ngebayangin emosinya di situ gitu, ya kan? Dan itu satu hal contoh yang diberikan. Dan itu pun ketika kita melihat sosok seseorang, kita menirunya itu tidak bisa menjadi 100% sama, benar ya? Karena pertanyaan Iya, betul. dan dicontohkan juga Abu Bakar membawa makanan yang biasa Rasulullah bawa, lalu diberikanlah ke si buta itu. Dan si buta itu lalu menyampaikan gitu, siapa kamu? Kamu bukan sosok yang selalu memberi makan aku setiap hari. Di situ dikasih tahu gitu. Abu Bakar waktu itu bilang bahwa aku yang selalu beri, bukan. Dia tidak pernah memberikan makanannya dengan kondisi kasar, dalam kondisi sudah lembut. Di situ Abu Bakar menangis gitu. Padahal pada saat memberi makan itu dia selalu mencaci Rasulullah gitu. Bisa kebayang ya, udah makanannya dilembutkan dulu, dimamah, lalu diberikan ke si orang itu, lalu disampaikan bahwa sosok itu sudah tidak ada. Beliau adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan di situ si buta langsung apa? Langsung bersyahadat dia untuk akhirnya masuk ke Islam. Itu adalah satu bentuk yang kita menjadi perenungan kita melihat sosok yang akhirnya kita model gitu ya. Sadar ataupun tidak, diri kita memodel orang-orang yang selalu ada di lingkungan kita. Misalnya Yasmin selama kurang lebih sekarang berarti kan hampir 20 tahun ya. Kuliah mungkin di usia sekitar 17 atau 18 tahun ya. Iya, Yasmin sekarang waktu kuliah itu tinggal di rumah atau ngekos? tinggal di rumah. Berarti kan hampir 20 tahun Yasmin itu tinggal dengan orang tua. Oke, ada bapak, ada ibu. Dan di situ tanpa sadar kita memodel sosok ibu, memodel sosok bapak, ya kan? Apakah itu perilaku, kata-kata, tindakan, ataupun nilai-nilai dari diri kita. Begitu pun Rasulullah kita buat kita pernah menjadi penting. Dan bisa jadi teman-teman yang hadir hari ini memiliki sosok leader yang berbeda. Apakah orang tuanya ataupun sosok wirausaha, biasanya pengusaha, mungkin sosok presiden gitu. Dan saat ini sangat terlihat bagaimana kita melihat sosok-sosok gitu ya lewat media sosial, bener ya. Oh dia pemilik ini, oh dia sekarang jadi ini gitu. Sering nggak sih Yasmin melihat hal kayak gitu? Sering. Oke, ada wanita Bisa inspiratif. ditampilin di bio. Ya, wanita inspiratif ini dia menggerakkan ini gitu dan sekarang banyak sekali dan itu menjadi bagaimana pembelajaran. Karena saya uh, senang ya antusias di people development sehingga bagaimana melihat biografi seseorang, bagaimana proses dia menuju ke titik saat ini itu apa sih yang menjadi pembelajaran buat kita gitu. Tadi Yasmin dari Rasulullah satu sabar. Sabar itu erat kaitannya dengan apa menurut Yasmin? Kontradiksinya apa? Kontradiksinya. Apa? Sabar itu apa? Lawan katanya apa? Nggak sabar. Oke, saya bantu ya. Sabar itu ya. Coba dilihat ya, ini bahasa Indonesia nih. Benar atau tidak gitu? Semoga benar. Marah, oke. Emosi marah. Bagaimana ketika orang-orang yang memiliki emosi suka marah, dia diberikan akhirnya
amal kebaikan untuk menahan dirinya untuk tidak marah. Dengan apa? Dengan sabar. Bagaimana diri kita tahu rasanya sabar kalau tidak diberi emosi marah gitu. Ya, bisa terbayang ya, Yasmin ya. Jadi ketika akhirnya kondisi memarah nih, oke, ingat, oh iya, sabar gitu. Nah, itu satu hal yang memang akhirnya menjadi pembelajaran. Oke, saya lanjut slide-nya ya. Sudah menyuruh kegiatan di sekarang menjadi seorang pengajar, ya kan. Kemudian saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru besar, profesor, lalu langkah untuk menjadi profesor, lalu punya banyak paten, saya bilang banyak itu lebih dari 2. Bagaimana akhirnya terpikirkan sosok ilmuwan, ya, ilmuwan muslim di masa lalu, ya kan. Mungkin Yasmin juga bisa menjadi pembelajaran bersama kita juga, bagaimana seorang ahli matematik, ya kan, ahli astronomi, lalu beliau juga ahli filsafat. Orang-orang dulu itu keahliannya itu lebih dari satu, benar enggak? Atau Yasmin ada yang terpikirkan? Ahli kedokteran. Nah, itu kan seorang ilmuwan. Nah, saat ini saya pun diskusi itu ke istri bagaimana, karena saya masuk ke gelar doktoral itu memang satu pendidikan jenjang tertinggi. Guru besar atau profesor itu adalah bentuk pencapaian ya dari jenjang karir seorang dosen biasanya ataupun seorang peneliti. Ya. Saya terpikirkan sosok yang akhirnya dia seorang guru besar, lalu punya foundation gitu, yayasan untuk filantropis, kegiatan, lalu memberikan dampak juga. Nah, seorang wirausaha juga gitu. Ya, bagaimana sosok misalnya lampu yang kita ingat adalah sosoknya Thomas Alva Edison. Kemudian kalau Tesla itu listrik ya, sekarang diambil Elon Musk untuk listriknya gitu. Nah, bagaimana jalur yang saya ambil saat ini itu dengan adanya sosok yang kita panuti, ya, dari hal baiknya itu akan memudahkan diri kita untuk bahwa ternyata ada yang orang sudah mencapai ya. Gambaran imajinasi yang tergambarkan itu akan memudahkan diri kita untuk bisa mewujudkannya. Kenapa akhirnya kalau kita melihat sosok leader, kebayang tidak kalau misalnya kita tidak ada sosoknya gitu, akan mencari pola kan ini kita leader baik atau tidak sih gitu. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya kayak gitu. Nah itu misalnya saya terpikirkan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana terbentuknya Al-Fatih itu adalah rekam jejak dari zaman Rasulullah menyampaikan bahwa nanti ada sosok pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel dan juga Vatikan Roma. Nah, akhirnya yang mana dulu? Konstantinopel. Dan bagaimana Al-Fatih itu dibentuk, ya kan? Nah, selain itu, leadership itu bisa akhirnya kita pelajarin. Dengan adanya sosok ataupun model itu memudahkan untuk kita memodeling ataupun mentauladani bagaimana caranya sehingga memudahkan untuk kita menjadi sosok leader yang kita harapkan. Kemudian, ketika teman-teman termasuk saya melihat sosok model orang lain, apakah Yasmin, termasuk saya juga, pernah bercermin lalu melihat diri kita yang akhirnya, oh iya, ini pemimpin terbaik nih, gitu. Pernahkah Yasmin berpikir seperti itu? Atau mungkin teman-teman yang lain? Pernah sih pasti, Coach. Oke, nah, bagaimana akhirnya ternyata setiap diri kita, insan manusia itu adalah sosok pemimpin terbaik yang memang di mana di Quran disebutkan bahwa ya kan bahwa penciptaan manusia untuk tinggal di dunia itu adalah untuk menjadi apa? Pemimpin di muka bumi. Makanya kita ini semua adalah pemimpin. Lalu bagaimana diri kita menjadi pemimpin yang baik tidak untuk hanya penduduk bumi yaitu manusia,
lalu untuk alam semesta, bagaimana itu menjadi baik untuk kita tinggal di planet ini. Nah, ketika akhirnya kita sudah melihat sosok ya bercermin, lalu bagaimana akhirnya leadership ini, kepemimpinan itu adalah untuk attracting, menarik orang-orang yang sehingga kita membuat dia terinspirasi, lalu untuk dia bagaimana menemukan potensi terbaiknya untuk mendukung pencapaian dari misi yang akan kita capai, sehingga dia ikut dengan kita. Nah, untuk men-attracting atau menarik seseorang untuk akhirnya dia mau bergerak, inspirasi ya kan, motivasi dan juga visi yang kita sampaikan itu yang menggugah. Sebelum orang lain tergugah, bagaimana tracking itu untuk bisa menggugah diri kita juga, untuk bisa menginspirasi diri kita juga gitu. Kenapa akhirnya saya punya visi untuk memberikan dampak yang luar biasa dan perubahan yang lebih baik untuk negeri. Untuk terkait leader, saya juga terinspirasi oleh Insinyur Solah almarhum dari Mesir yang akhirnya membuat suatu filantropis mulai dari usaha bisnis, lalu akhirnya membuat universitas, lalu diwakafkan semuanya untuk umat dan dikembalikan untuk akhirnya kemaslahatan umat. Dan itu menjadi satu hal yang pikir saya memberikan inspirasi buat saya gitu. Dan banyak hal momentum diri kita ketika kita melakukan pembelajaran seminar seperti ini, ada hal-hal yang memberikan satu, oh iya ya, gitu. Lalu kita bertemu dengan orang lain, itu semakin banyak untuk akhirnya hal-hal positif yang kita dapat. Begitupun ketika kita membaca buku, sekarang nggak harus bentuknya fisik, lewat sosial media pun kita banyak juga kanal-kanal yang memang akhirnya pembelajaran untuk membangun personal growth ataupun people development untuk diri kita. Ngomongin agile leadership di sini adalah sosok pemimpin yang agile, itu yang tangkas, yang lincah, yang responsif, ada yang nyebut gesit, terutama dalam bekerja, kemudian mengambil keputusan, jadi decision making, lalu yang tadi saya sampaikan untuk apa? Menangani sebuah kondisi krisis, dan juga kemampuan untuk memimpin. Ini adalah agile leader yang kita sepakati untuk di sesi hari ini. Dan definisi ini sangat banyak untuk saat ini masuk ke era revolusi industri 4.0. Apakah itu nanti di dunia kerja, di manajemen sumber daya, ataupun dalam kita berinteraksi di komunitas sosial, ini akan kita melihat bagaimana agile leader itu bermunculan dengan kondisi tidak kecukupan, tapi dalam kondisi krisis muncul sosok-sosok orang-orang yang memberikan inspirasi, dorongan, melakukan gerakan movement untuk memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah terutama dalam kondisi sosial ataupun dalam kondisi yang lain. Ini yang bisa menjadi akhirnya kita pelajarin bersama hari ini. Bagaimana menjadi lincah, gesit, responsif, terutama dalam bekerja, lalu mengambil keputusan untuk diri kita selalu terlatih untuk ya menjadi orang yang responsif. Kita harus mampu mengambil keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan keseringan kita mengambil keputusan, lalu sensor otak kita akan merasakan nanti hal ini menjadi baik ataupun tidak. Ingat, setiap keputusan itu selalu memberikan dampak konsekuensi. Nah, konsekuensi inilah yang akan kita respon ulang ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian agile leader itu terkait adalah sosok pemimpin yang memang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Ketika lingkungan itu berubah, diri kita tidak punya kuasa untuk merubah lingkungan. Sehingga kemampuan kita yang kita bisa berdayakan adalah merubah sikap kita terhadap perubahan lingkungan, sehingga akhirnya kita tetap enjoyable untuk akhirnya beraktivitas. Dan pernah nggak sih kondisi misalnya Yasmin, di satu lingkungan Yasmin itu tidak merasakan kenikmatan di sana gitu? Apakah pertemanan, mungkin di perkuliahan bisa jadi, ataupun di pergaulan yang lain, mungkin di masyarakat atau di mana? Yasmin pernah mengalami hal seperti itu? Pernah di kuliah sih.
Oke, di kuliah. Kuliah kan sementara ya, mungkin di satu mata kuliah, kenapa sih kok dosennya ketemu yang ini gitu ya? Ada ada limit waktu kan ya? Oke. Nah, ketika Iya, lingkungan itu kan nggak bisa kita rubah ya. Kalau bisa ganti dosennya, saya ganti nih dosennya gitu kan nggak bisa kan. Jadi syukurnya perkuliahan itu hanya di satu semester ya. Lalu ganti, lalu ketemu mata kuliah yang lain, loh kok dosennya ini lagi gitu ya. Pernah kayak begitu kah? Atau gimana? pertemanannya sih waktu di kuliah. Pertemanan. Ketika Yasmin dikondisikan kayak gitu, kan Yasmin nggak bisa ganti temannya ya. Yang bisa adalah Yasmin mencari teman yang memang sesuai dengan value ataupun nilai-nilai diri Yasmin. Begitu kan? Iya, betul. Oke. Nah, jadi lingkungan itu yang tidak merubah untuk kita, tapi kita yang punya kuasa untuk diri kita, respon kita, sehingga apapun yang lingkungan beri ke kita tergantung respon kita untuk kita putuskan mau kita senang, sedih, bahagia atau apapun itu. Jadi kita yang punya kuasa ini menjadi penting. Masuk ke agile leadership, di sini disampaikan bagaimana agile leadership ini sebagai new way of thinking. Satu hal cara berpikir yang baru, melihat sesuatunya tidak menjadi ya reaktif. Untuk menjadi responsif, kita harus memvalidasi, lalu mengkonfirmasi, lalu memberikan respon yang akhirnya itu menjadi hal yang bijak. Kemudian, agile leadership ini juga menjadi the way of working. Cara kerja, cara untuk bekerja yang baru. Bagaimana kita bisa merangkul, menginspirasi orang lain untuk mau berkontribusi, lalu juga sama-sama untuk mencapai goals untuk tujuan. Terutama nanti ini sangat erat dengan ketika akhirnya diri kita, terutama teman-teman yang saat ini masih kuliah, untuk pasca lulus terjun di dunia profesional. Apakah itu nanti kondisinya memang tidak bisa ketemu, lalu bagaimana membangun trust dengan kondisi akhirnya komunikasi hanya lewat udara seperti ini. Itu akan bisa nanti teman-teman rasakan bagaimana cara bekerja, lalu cara berpikir untuk akhirnya dengan agile leadership ini hal yang perlu akhirnya dimiliki oleh teman-teman termasuk saya juga. Dan bisa jadi ke depannya ada transformation leadership gitu dan banyak teori yang memang akhirnya terkait leadership. Karena setiap orang itu pastinya ingin bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena people development ataupun pengembangan diri ataupun pengembangan pribadi adalah bagian dari satu sisi kehidupan yang akan terus ya kan dibutuhkan sehingga teman-teman tidak berhenti untuk belajar lalu juga menambah keterampilan untuk menjadi sosok agile leader. Nah, bagaimana nanti akhirnya teman-teman memiliki sosok ataupun menjadi agile leader? Nah, ciri-cirinya pertama itu adalah memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun. People agility. Jadi Yasmin termasuk saya gitu. Seharusnya kita tidak bisa tuh ketika dikondisiin kemampuan kita tidak bisa memilih ya rekan tim kerja, mau tidak mau bagaimana akhirnya kita dapat bekerja sama dengan siapapun walaupun kita tahu, waduh kok saya nggak suka ya sama dia kerjanya, kok saya ditempatkan sama dia gitu. Kalau kita punya kuasa untuk memilih kerja dengan siapa, pasti kita akan memilih kan. Nah, agile leader itu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan siapapun, meskipun orang itu bukan orang yang akhirnya menjadi sosok yang kita sukai secara sikap maupun perilaku misalnya. Nah, ini satu adalah people agility yang ini perlu dimiliki. Kemudian, change agility, yaitu adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang ekstrim. Salah satu yang tadi Yasmin sampaikan, misalnya sekarang bagaimana kita mampu menginspirasi orang lain hanya lewat tulisan kata-kata. Ada nggak orang yang bisa melakukan itu? Bisa gitu, tidak harus ketemu langsung misalnya. Dan kemampuan untuk beradaptasi ini, terutama sekarang skill teknologi, itu yang menjadi penting dan bisa menjadi utama gitu. Bagaimana penggunaan kemampuan penggunaan digitalisasi itu mendorong satu akhirnya
adaptability seseorang itu nanti bisa terlihat bagaimana dia adaptif ataupun tidak. Nah, kemampuan change agility ini menjadi satu hal ciri-ciri untuk orang-orang yang akhirnya agile leader. Dan perubahan tadi ada sekarang eranya milenial, sebelumnya milenial, sebelumnya ada Y generation, ya kan? Y generation itu milenial, kemudian ada generasi X, ya kan? Ini kakek kita itu adalah baby boomers, itu juga beda eranya lagi, dan itu perlu akhirnya bagaimana sekarang sosok-sosok muda dengan kemampuan adaptasinya itu sangat mudah untuk akhirnya berprestasi ataupun memiliki kemampuan finansial lebih cepat dibandingkan 2 dekade yang lalu. Nah, ini adalah bagian dari change agility. Kemudian, research agility ini bagaimana seorang leader yang agile itu mampu tetap berprestasi dan juga memberikan hasil dalam kondisi apapun tadi. Walaupun kondisinya krisis dan juga kritis, dia tetap mampu untuk berprestasi. Daripada mengeluh, lebih baik kita akhirnya melakukan aktivitas yang dapat memberikan dampak positif. Syukur-syukur itu bisa memberikan sebuah prestasi. Kemudian mental agility, seorang agile leader itu mampu bertahan dalam tekanan mental apapun. Biasanya di under pressure, ya kan. Saya saat ini selain berperan sebagai seorang suami, seorang anak, seorang dosen, sebagai kolega, lalu aktif di organisasi untuk kegiatan sertifikasi, lalu saya juga sebagai bagian dari masyarakat, kemudian saya juga menjadi kegiatan aktivitas di Trainer Academy, lalu juga saya ikut kegiatan dari istri saya, yaitu ada di Namina Una Institute, lalu juga saya bagian dari sahabat dari teman-teman gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya di kantor itu dapat pressure kerjaan, ya kan, menumpuk yang harus diselesaikan. Sekarang saya mahasiswa program doktoral juga, dapat tugas dari profesor untuk mengerjakan tugas. Kemudian saat ini saya harus presentasi, jadi saya harus menanggalkan dulu tuh, ya kan, aktivitas yang lain untuk saat ini saya bisa menyampaikan powerful presentasi. Itu tidak mudah. Yasmin pernahkah mendapatkan kondisi yang akhirnya tekanan di rumah, lalu bagaimana mood itu dibawa sampai ke kampus gitu? Pernah nggak kayak gitu? Yang ada dari kampus ke rumah sih. Oh, malah dari kampus ke rumah. Padahal di rumah itu kan seharusnya menjadi satu hal yang akhirnya paling homey, paling membuat kita itu bahagia, bener? Kalau pulangnya kita tidak menjadi lebih bahagia, lalu kenapa akhirnya kita tinggal di rumah kan? Nah, bagaimana perubahan itu kita harus punya sikap mental bahwa pekerjaan itu di kampus, di rumah itu adalah tempat kita untuk akhirnya bersenang, enjoyable, menikmati hidup dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan keluarga. Benar ya? Nah, kalau itu tidak ditumbuhkan, akhirnya apa? Masalah di kampus dibawa ke rumah, masalah di rumah dibawa ke kampus, akhirnya bercampur aduk tuh, ya kan? Nah, itu harus dimiliki kemampuan mental agility untuk menjadi seorang agile leader. Kemudian yang terakhir ini adalah maksudnya ini learning agility ya, kurang huruf R. Jadi kemampuan untuk memahami dan mempelajari hal yang baru dengan cepat. Sesuatu misalnya sekarang penggunaan sosial media, Instagram, Facebook, sekarang udah eranya TikTok misalnya. Ini juga penggunaan tampil ID yang sebelumnya kita menggunakan misalnya kami familiarnya di kegiatan kampus itu menggunakan Zoom meeting, ada juga conference video dengan Google Meet, lalu ada Microsoft juga, Team, kemudian ada aplikasi yang lain juga, ya. Dan itu saya hampir semuanya udah pernah coba gitu. Dan mau nggak mau kan harus bisa menyesuaikan aktivitasnya, bener. Lalu ada aplikasi untuk siaran pakai OBS, ada StreamYard, dan banyak hal. Dan sekarang kita bisa streaming lewat YouTube juga, ya kan, lewat YouTube channel kita sekarang udah punya TV pribadi gitu. Dan banyak hal. Dan sekarang saya pun banyak mempelajari hal-hal yang baru dan kita menjadi seorang pembelajar. Agile leader itu memiliki kemampuan learning agility untuk
waktu ini harus singkat secepat-cepatnya untuk kita akhirnya mampu memahami hal-hal tersebut. Memang seorang sosok leader itu tidak harus mampu hal-hal yang akhirnya detail, akan tetapi menjadi penting juga untuk kita mengetahui hal-hal yang detail. Sehingga ketika kita mengkoreksi, memperbaiki, lalu mengevaluasi tim kita, kita tahu di mana letak kekurangan ataupun kehilangan ataupun kekosongan di sana, sehingga akhirnya menjadi lengkap. Ini adalah bagian dari ciri-ciri agile leader, dan sekiranya mendapatkan hal yang baru untuk kalau Yasmin dan juga teman-teman, saya coba refresh sedikit. Yasmin? Iya, sudah dapat nih. Oke. Nah, berikutnya adalah sehingga yang kita bahas itu bukan tentang apa. Ngomongin seorang leader, kita ngomongin tentang siapa. Nah, siapa diri Anda sekarang saat ini? Ya kan, teman-teman, saya sekarang menjadi seorang kandidat doktoral, seorang pengajar, seorang penggerak, seorang suami, ya kan, seorang wirausaha sosial, seorang bagian dari community ya di bumi. Lalu apa yang akhirnya akan dilakukan leader itu? Bukan dipilih dulu apa nih yang mau dihasilkan lalu dicari leadernya. Jadi dalam proses berkendaraan sekarang siapa yang mengendarai kendaraan itu, akhirnya dialah yang akan menentukan apa yang menjadi tujuan. Nah, itulah peran teman-teman setelah kegiatan hari ini. Siapakah teman-teman saat ini dan mau kemana nanti untuk menuju dengan gerbong nanti di keluarga, di tempat bisnis misalnya, ataupun di tempat pekerjaan yang nanti akan teman-teman geluti, karena pastinya sepertiga waktu kita itu adalah untuk bekerja. Bagaimana menikmati pekerjaan itu, apakah menjadi kita seorang leader ataupun menjadi bagian dari satu nahkoda yang akan dipimpin oleh orang lain, dan pastinya kita akan melihat siapa yang akan memimpin kita. Dan ternyata bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, bukan pula yang cepat mengalahkan yang lambat, lalu tapi yang memang sangat cepatlah yang akan mengalahkan yang cepat, kemudian dan yang sangat cepat serta instan akan mengalahkan yang lainnya. Bagaimana percepatan ini diiringi dengan sikap mental kita, syukur-syukur akhirnya tadi ciri-ciri agile leader itu bisa kita tanamkan, lalu dilatih untuk akhirnya menyikapi perubahan VUCA tadi ya, perubahan yang sangat cepat, ketidakpastian, semuanya ketidakjelasan, dan akhirnya untuk kita bisa tetap enjoyable dalam kondisi apapun. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman saat ini siap dengan perubahan dan menjadi pemimpin yang agile, yang tangkas, yang lincah, gesit, dan mudah beradaptasi, siap mengambil posisi kepemimpinan, dan juga untuk responsif, melihat sesuatunya menjadi hal yang selalu bijak dalam bertindak. Di akhir, saya sampaikan tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pembelajarannya. Terima kasih. Berikut ini adalah kontak yang bisa nanti dihubungi untuk di preneuracademy.id. Saya Agus Hadi Prayetno, Coach HP. Saya kembalikan ke Yasmin untuk mungkin bisa kita sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Coach HP atas penyampaian materinya. Materinya sangat bagus ya teman-teman. Dari materi tadi kita jadi tahu apa sih agile leadership itu, terus era VUCA tuh yang kayak gimana. Nah, selanjutnya setelah materi udah disampaikan, sekarang masuk ke sesi tanya jawab dengan Coach HP. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung diketik atau bisa nyalain mic-nya. Oke, silakan untuk kita diskusi. Out of the topic juga tidak apa-apa. Sambil menunggu rekan-rekan yang sekiranya untuk kita bisa diskusi, dari Yasmin apa yang sekiranya tertangkap dari apa yang saya
sampaikan? Oke, dari yang disampaikan sama Coach HP tadi, itu saya jadi tahu apa sih agile leadership itu. Sebelumnya tuh saya nggak tahu agile leadership itu apa. Nah, setelah dijelasin oleh Coach HP, yang bisa saya tangkap itu agile leadership itu pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan dan mengambil keputusan juga pada saat masa-masa krisis. Contohnya seperti pandemi saat ini. Oke, akhirnya kamu sudah munculkah sosok pemimpin yang baru, mungkin di lingkungan sekitar kamu yang lebih dekat, itu apa di keluarga mungkin atau di teman perkuliahan, atau kamu selain sebagai ini ambasador di AI, kamu aktivitas di mana, Yasmin? Kuliah, terus sebenarnya juga ada bisnis, Coach. Bisnis apa? Bisnis food and beverage. Cuman lagi close sementara karena lagi ngerjain skripsi ini. Oke, ada tim? Sekarang saya sendiri. Yang sebelumnya? Sebelumnya ada dua orang sama saya jadi 3 orang karena yang satunya tuh sekolah di luar Semarang, jadi kan nggak bisa langsung kan. Terus yang satunya lagi sama ngerjain skripsi juga, jadi nggak bisa. Oke, berarti boleh tahu sebelumnya kamu berarti yang menarik kedua rekan kamu untuk ikut kamu atau kamu ikut mereka? Bareng-bareng sih, di idenya bareng-bareng. Pertama dari satu orang, dia suka masak gitu kan, dari teman. Dia suka masak, terus karena dia suka masak, terus saya dapat ide kenapa kita nggak jualan aja. Berarti yang menyetuskan itu kamu? Iya. Oke, itu terlintas begitu saja atau bagaimana? Gitu terlintas begitu aja sih. Pertama gara-gara teman saya waktu itu ngirimin makanan. Dia kalau masak kan suka kirim-kirim makanan. Terus enak. Terus kenapa kita nggak jualan ini aja gitu. Oke. Sadar ataupun tidak, kamu memiliki ciri-ciri agile leader. Yang tadi itu, ya kan? Dan itu menjadi satu hal yang akhirnya berdasarkan referensi, dan kan kamu berdasarkan experience kan, dari diskusi lalu kamu mencetuskan ide, kenapa kok nggak jadi usaha ya, akhirnya orang lain terinspirasi untuk mewujudkan itu juga kan. Iya. Nah itu kan tadi kan bagian dari agile leader yang akhirnya memberikan untuk attracting orang lain untuk akhirnya mau mensupport ataupun mendukung untuk pencapaian dari apa yang akan kita tuju kan. Iya benar. Dan memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menangkap sesuatu itu menjadi peluang. Tidak semua orang gitu. Dan apakah itu bisa dilatih? Pada dasarnya bisa. Creativity itu kan bagian dari kombinasi antara creativity lalu kemampuan untuk mengambil decision making gitu. Pernah nggak sih akhirnya merasa kayaknya ini oke loh gitu, tapi kita ragu-ragu tidak ambil, malah orang lain yang mengambil peluang itu? Pernah nggak kayak gitu? Sering banget. Oke, kalau pengalaman Yasmin apa yang pernah dialamin kayak gitu? Pengalaman saya sama teman saya sih, ini beda lagi sih. Dulu sebelum ini food and beverage tuh kita pernah jualan di bagian skincare. Oke. Dulu sempat pengen bikin produk orang lain ya? Iya, awalnya. produk orang lain. Terus pernah kepikiran juga buat bikin produk sendiri. Kenapa kita nggak bikin produk sendiri ya? Tapi banyak keraguan-raguan di situ. Padahal waktu itu peluangnya masih besar dan belum banyak orang yang bikin. Kalau sekarang kan udah banyak. Nah di sini teman saya sama saya kayak nyesel. Kenapa ya dulu kita nggak merealisasikan ide kita gitu? Karena banyak ragu-ragunya itu. Oke. Jadi teman-teman yang lain silakan kita diskusi juga. Ini sambil masih ada cukup waktunya. Nah, saya coba diskusi dengan Yasmin dulu untuk sambil menunggu respon jika ada yang mau ditanyakan atau hal yang akhirnya
apa sih yang didapat, atau teman-teman bisa memberikan respon apa sih pembelajaran yang didapat. Boleh di kolom chat, syukur-syukur berkenan untuk mau open mic juga untuk kita diskusi menyampaikan, atau ada studi kasus juga gitu. Karena hal yang akhirnya nanti ketika terjun di masyarakat, berarti Yasmin KKN-nya itu online. Iya, online. Gimana Pertama ya? kali online. Itu gimana KKN online ini? Gimana itu? KKN tematik sih. Mm-mm. Ada KKN reguler sama KKN tematik. Nah, yang tematik kemarin itu KKN-nya bikin ya kayak hand sanitizer otomatis Oke. seputar pandemi. Nah, tapi bagian saya waktu itu bikin bilik disinfektan, tapi itu cuman nggak direalisasikan. Jadi cuman bikin laporan aja sama kayak penelitian jatuhnya. Oh, penelitian. Oke. Nah, ketika akhirnya pada saat itu kamu KKN tematik online-nya nggak hanya sendiri kan? Iya, ada teman-teman dari jurusan lain. Ada berapa orang satu grouping itu? Kalau nggak salah 30 lebih. Terus dari sekali. satu kelompok itu, satu kelompok dibagi lagi. Dibagi jadi 8 sampai 10 orang. Nah, kamu kedapatan berapa orang? Udah lupa, Coach. Kayaknya mungkin 8. 8. Kalau kamu lihat akhirnya waktu itu siapa yang memimpin kalian pada saat itu untuk kegiatan KKN secara online ya di grupnya kamu di 8 orang atau 9 orang itu? Yang memimpin waktu itu kalau yang di grup saya kayaknya nggak ada deh, Coach. Jadi kayak pembagian tugas aja. Yang ngebagi tugas siapa? Kan ada. Dari dosennya. Dari sebelum dikelompokin dari dosennya, terus dikelompokin dari dosennya juga udah bagiin. Oke. Kerjain ini. Dan dari situ ada diskusi kan kalian secara kelompok atau udah langsung masing-masing ke dosennya begitu? Enggak kan? Nggak ada diskusinya. Nah, yang ada kan orang-orang yang mengawali diskusi, bener nggak sih? Ada yang orang-orang cuma ngomong doang pada saat diskusi tapi tindakannya nggak ada. Ada yang cuma diem doang tapi bertindak, bener nggak? Iya, betul. Nah, ada yang diem doang dan tidak bertindak juga ada. Ada juga kan. Nah, pertanyaannya, setiap orang melakukan tindakan pasti ada alasan melakukan sesuatu untuk bertindak, bener? Betul. Nah, bagaimana sebagai orang yang menjadi agile leader mampu akhirnya mengempatikan diri kita seperti dia, lalu mengkonfirmasi alasan apa dia melakukan seperti itu. Karena ketika kita mampu bersikap seperti itu, akhirnya kita menjadi bijak terhadap tiap orang, tidak kita samakan orang lain seperti diri kita. Itu yang memang tidak mudah. Dan itu nanti pada saat terasa sekali sebenarnya memang pada saat nanti teman-teman masuk ke dunia bekerja ya, apakah itu di pegawai negeri misalnya, di BUMN ataupun di swasta gitu. Tadi kalau nggak salah Yasmin itu di elektronika ya? Di teknik elektro. Oh, teknik elektro. Beda ya elektronika ya? Oke, teknik elektro ya. Oke, kemarin kamu berarti praktek kerja lapangnya atau apa namanya istilahnya di kamu tuh? Iya, kerja praktek. Kerja praktek berapa lama? Kerja prakteknya cuma sebulan. Sebulan. Langsung daring atau luring? Itu pun sebulan sebelum pandemi. Oh, jadi pas banget. Oke. Itu kamu di perusahaan apa boleh tahu? Di PLN, di BUMN. Nah, BUMN. Nah, BUMN itu punya gaya kerja sendiri kan? Iya. Dan kamu bisa juga akhirnya kan mendapatkan informasi sebelum masuk ke tempat praktek kerja ya. Oh, ternyata cara kerjanya gini. Kan ada namanya budaya kerja, bener nggak sih? Karena tadi
terkait agile leader, bagaimana membangun budaya kerja yang akhirnya memberikan attracting untuk orang-orang mau mensupport, ya kan, dari apa yang akhirnya kita tuju untuk akhirnya untuk kita capai di sana. Yasmin sosok nanti seorang pemimpin. Pemimpin siapa yang sangat mungkin? Sosok pemimpin dari nanti calon generasi penerus bangsa, yaitu putra dan putrinya dari Yasmin. Yasmin sedang mempersiapkan diri nih saat ini mendukung pendidikan, benar? Untuk nanti perubahan itu bisa jadi setelah agile leadership, kalau saya tidak salah bahasa, ada yang sudah memang masuk ke transformational leadership, lalu terus berkembang untuk akhirnya pengembangan diri terutama terkait leadership, habit, ataupun pengembangan diri yang lainnya. Proses pembelajaran sekarang ya, Yasmin pernah dengar UT, Universitas Terbuka? Pernah. Pernah. Dan UT itu memang yang mengawali untuk di Indonesia, setahu saya adalah untuk proses pembelajaran jarak jauh. Karena mereka tatap mukanya itu nggak sesering di Politeknik ataupun di universitas seperti tempat Yasmin gitu. Dan sekarang saat ini masuk pandemi, kita semua masuk ke eranya digitalisasi sehingga proses pembelajaran baik kampus, semua kampus ya, itu lewat lewat pembelajaran lewat daring. Dan ini mengubah sosok nanti bagaimana transformasi ya, perubahan terkait cara memimpin dalam proses pembelajaran, lalu berinteraksi dengan teman-teman di kuliah gitu. Lalu teman-teman nanti mahasiswa akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana memimpin organisasi yang sekiranya itu tidak ketemu kayak gitu. Nah, kemampuan communication skill atau keterampilan berkomunikasi ini menjadi poin yang perlu memang dilatih oleh teman-teman untuk mampu menjadi seorang agile leader. Kiranya demikian Yasmin yang untuk saya bisa sampaikan, dan sangat apresiasi sekali buat rekan-rekan yang sudah hadir di hari ini. Yasmin, kamu ada di sana? Iya, siap. Saya dengar. Oke, ini saya masih menunggu sebenarnya untuk jika ada yang mau didiskusikan dari rekan-rekan yang sudah hadir. Jika memang belum ada, saya kasih kesempatan untuk sekiranya berbagi apa sih yang didapat di pembelajaran hari ini. Tadi Yasmin sudah kasih respon ya untuk mewakili. Saya kasih kesempatan kali kedua untuk rekan-rekan yang lain mungkin untuk mau berbagi apa yang sudah didapat di hari ini. Jika masih belum, waktunya kita terus jalan. Ketinggalan coach. Oke, berarti nanti dari hasil diskusinya saya dengan Yasmin di akhir-akhir mungkin Mas Fahmi ada yang nyantol gitu, mungkin satu kata atau apa gitu, atau boleh open mic Fahmi untuk saya bisa komunikasi jika berkenan, Mas Fahmi. Ya, halo coach. Halo. Fahmi pernah ikut sebelumnya kayaknya ya? Iya coach, sama yang moderatornya Kak Rahma yang sebelumnya. Oke, kamu dari mana sih, lupa? Dari Politeknik Pos Bandung. Oh, Pos Bandung. Oke. Tadi kamu masuk ke menit keberapa nih? Menit keberapa? Jam keberapa nih maksudnya? Sekitar jam 11.30 coach. 11.30. Berarti udah diskusi di akhir tadi gitu ya. Iya. Oke, saya coba diskusi sedikit ya ke Pak Ahmi ya. Kalau terkait sosok leader yang ada di pikiran kamu, yang terlintas kali pertama itu siapa? Atau pemimpin gitu? Leader. Yang terlintas kali pertama, pemimpin. Oh, ini gitu. Ibu saya coach, oh gitu kan. misal siapa? Ayah sih coach. Oke, ayah. Nah, ayah menjadi sosok pemimpin buat kamu. Sadar ataupun tidak, kamu memodel ayah kamu. Benar ya? Yeah. Memodel itu adalah menirukan, baik itu kata-kata, tindakan, ucapan. Dan itu karena ditanamkan soalnya lingkungan yang paling dekat. Hal baik yang paling kamu ingat dari ayah kamu itu apa, Pak Ahmi? Kesabaran, coach. Tadi sama juga, Yasmin, sosok Nabi Muhammad, Rasulullah, sosoknya sabar,
Nah, kesabaran. Nah, dari kesabaran itu biasanya memang terkait dengan marah. Ketika orang yang mendapatkan emosi marah, diberikan pembelajaran untuk akhirnya menjadi orang yang sabar. Kalau udah sabar ya sabar begitu aja gitu. Tapi bagaimana orang yang marah itu belajar untuk akhirnya sabar, itu menjadi pembelajaran untuk menahan emosinya. Selain kesabaran, seberapa akhirnya Fahmi itu menginternalisasi kesabaran dari ayah di kehidupan Fahmi dalam kegiatan di luar rumah misalnya. Pernahkah Fahmi mendapatkan satu kondisi ya, ini seharusnya tuh saya marah gitu, dalam hati tapi ngomongnya gitu, oh iya, ayah itu kalau pada saat kondisi tertekan ataupun dalam kondisi gini, ayah kok bisa tetap ini ya, berarti kan saya bisa gitu. Pernah gak sih akhirnya kayak self talk gitu, ketika kondisi harusnya saya marah gitu, tapi oh enggak gitu. Pernah ngalamin kondisi kayak gitu? Itu sering banget, Coach. Sering banget. Oke. Satu kondisi yang Fahmi mungkin bisa sharing ya, kondisi apa gitu dalam yang Fahmi masih ingat banget, dan harusnya tuh coach saya waktu itu marah, tapi saya ternyata alhamdulillah sih bisa mampu menjadi orang yang sabar untuk menahan diri saya untuk tidak marah gitu. Dulu pernah tergabung sebagai seperti koordinator panitia gitu, Coach. Kemudian panitia ternyata ada setengah dari panitia itu tidak peduli sama sekali gitu, Coach. Jadi di situ sebenarnya saya pengen marah, tapi ya kembali lagi, wah ini harus saya ingat nih sosok ayah gitu ya, walaupun bagaimanapun dianya merawat seorang anaknya itu yang nggak peduli dengan dia, tapi dia tetap sabar. Nah itu yang paling saya ingat sih, Coach. Akhirnya kamu nggak jadi marah tuh sama teman-teman kamu yang nggak peduli tuh? Iya, enggak. Kalau boleh tahu, ketidakpedulian teman-teman kamu itu memang seperti apa waktu berkegiatan itu? Tidak hadir mungkin, Coach. Oke, ketidakhadiran ya. Ketidakhadiran itu menurut kamu ketidakpedulian orang lain? Yes, pada saat di kondisi itu ya, Coach. Kondisi itu. Jika kamu akhirnya tahu ketidakhadirannya itu karena memang ada ujur yang itu akhirnya tidak perlu Fahmi tahu, kalaupun Fahmi tahu, kamu pasti akhirnya akan menjadi mungkin kasihan ke saya, atau sekiranya ini menjadi memang penting atau mungkin lebih penting ketika akhirnya tidak hadir. Dan ketidakhadiran itu bukan berarti dia tidak mau berkontribusi gitu. Kalau kamu tahu alasannya itu, apakah sikap kamu akan berubah? Sebenarnya yang kondisi yang kemarin tuh emang saya mendengar dari telinga saya sendiri, Coach. Soalnya ngapain sih hadir di acara itu? Nah gitu, Coach. Jadi ada perkataan seperti itu gitu. Bukan kamu mendapatkan informasi secara langsung kan? Itu kan orang kedua kan? Yes, iya. Nah, ya, itu yang akhirnya kan filter yang bisa menjadi akhirnya kita sikapin kan tadi respon, karena kemampuan agile leader pun salah satunya adalah responsif, tidak akhirnya reaktif terhadap suatu kondisi. Kamu apakah sudah validasi atau mengkonfirmasi orang yang bersangkutan? Sudah sih, Coach. Lalu benar adanya? Iya, yang waktu di kondisi itu. Nah, tetap nggak jadi marah toh? Awalnya di waktu mereka tidak hadir, saya sedikit marah, Coach. Tapi ada beberapa teman gitu, Coach. Nah, ada juga dukungan dari beberapa teman, ngapain sih marah gitu, ada. Karena energinya itu keluar dan tidak memberikan satu hal dampak yang baik. Kalaupun misalnya tetap marah gitu. Hal baiknya apa dengan kondisi akhirnya teman kamu nyata benar adanya dia seperti itu? Hal baiknya apa yang kamu dapat? Hal baiknya ya saya menjadi, ya sebenarnya saya sosok juga orang yang nggak ini, Coach, nggak terlalu memaksakan sih, Coach. Soalnya kalau dianya mau hadir ya silahkan, kalau nggak hadir ya silahkan. Saya ada orang-orang yang circle saya ini ya mendukung saya juga gitu, Coach. Jadi hal baiknya untuk secara organisasi dengan tahu
seseorang itu tidak memang akhirnya hadir pun karena tidak peduli itu, akhirnya Saya apa jadi? akhirnya saya hal baiknya bisa memaksimalkan acara tersebut dengan orang yang benar-benar respect dengan saya, udah gitu aja coach. Oke. Dan itu sangat berdampak ketika akhirnya kamu memfokuskan terhadap orang-orang yang memang benar mau memfokuskan juga bagian waktunya untuk itu. Iya coach. Acaranya sukses kan tetap, insya Allah. Sukses. Nah, itu adalah satu bentuk secara tidak sadar Fahmi bagian dari memiliki sosok agile leader. Dengan tadi ciri-cirinya nanti Fahmi bisa tonton ulang ya nanti ketika sudah disiarkan oleh tim Tampil ID, ataupun teman-teman nanti bisa juga mencari informasi terkait agile leadership ataupun transformational leadership, dan itu biasanya memang perkembangan leadership itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan terutama di tempat bekerja, apakah itu di pemerintahan ataupun di bisnis. Dan pastinya kita tidak lepas dengan akhirnya kepemimpinan seseorang, karena kita tinggal di tatanan masyarakat yang pastinya ada yang memimpin, apakah itu di keluarga nanti, di masyarakat, di tempat bekerja, dan di kampus pun ada ketua kelas juga kan. Terima kasih Fahmi untuk keluangan waktunya di sela waktunya, meskipun sudah pukul 11.30 kamu tetap hadir, dan saya apresiasi sekali untuk teman-teman yang sudah hadir, dan semoga bagi yang belum hadir tetap dimudahkan dan dilancarkan untuk aktivitasnya hari ini, yang pastinya semoga hari ini kita tetap menyenangkan dan bahagia, enjoy. Saya tutup acaranya. Yasmin, terima kasih sudah mendampingi saya sebagai student ambassador ini, yang pastinya bisa AI dan juga Tampil ID. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kegiatan Planner Academy dan juga Tampil ID. Insya Allah session 6 kita akan coba buat juga temanya, dan pastinya buat rekan-rekan yang hadir hari ini bisa ikutin juga untuk sosial medianya Planner Academy, dan insya Allah bagi yang ingin berwirausaha, kita sebagai tempat pembelajaran kewirausahaan dan juga pengembangan diri yang secara berkelanjutan untuk menumbuhkan percepatan bagi calon-calon wirausaha baru. Saya kembalikan ke Yasmin. Oke, baik. Terima kasih Coach Happy atas penyampaian materinya dan tanggapannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih hadir hingga selesainya acara webinar kali ini. Jangan lupa untuk selalu up to date dengan webinar yang diadakan oleh BISAI dan Tampil ID serta Planner Academy. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya Yasmin selaku moderator pamit undur diri.